Baiklah, selamat pagi semuanya. Ya, tadi pagi bangun jam berapa? Sudah jam 7 nih? 5. Ada yang jam 7 kurang 15? Ada ya? Pasti belum sarapan. Belum mandi. Ya, siapa yang mau mandi? Nah, ya, kalau belum mandi diem aja. Yang bilang-bilang. Kalau belum makan, bilang-bilang. Nanti pasti kasih makanan ya. Oke. Baiklah, teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan kuliah dari mata kuliah KMB Kardio, Respirasi dengan Hematologi. Nah, sistem yang pertama itu keluarnya adalah yang kardio, ya. Kardio itu nanti akan ada banyak penyakit yang akan kita diskusikan. Jadi nanti yang akan kita mulai adalah yang pertama, faktor risiko dari semua penyakit, tidak hanya penyakit kardio saja, tapi dia juga bisa ke penyakit tidak menular yang lainnya, jadi hipertensi. Oke, nah nanti ini karena penyakit hipertensi ini sudah banyak ya terjadi ya. Saya kan semua sudah hafal mungkin ya di luar kepala gitu ya. Ada yang lupa gitu kan, yang di luar kepala, yang ada yang belum tahu ya. Jadi nanti kita mekanismenya adalah saya kasih kuliah dulu ya, kemudian nanti baru tanya jawab ya. Pertanyaan terakhir aja supaya nanti kita nggak panjang dan lama ya. Itu kemudian baru nanti ada kuis nanti aja setelah kuliah, nanti saya kasih tahu mekanismenya seperti apa. Oke? Nah, jadi untuk yang hipertensi, mohon maaf saya lupa bawa pointer tadi masih di ini ya, jadi saya akan bolak-balik begini, mudah-mudahan nggak lihat saya kayak setrikaan gitu ya. Oke, jadi tahukah Anda bahwa hipertensi ini penyebab kematian atau penyebab kejadian yang sering banyak terjadi di Indonesia? Ya, nah hipertensi itu menurut ini yang dari dunia, yang ini di Amerika itu sekitar 50 juta Amerika itu dia terkena hipertensi. Nah Indonesia juga nggak mau kalah, oh jangan salah, ya Indonesia juga jangan salah. Kalau dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 dengan 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, luar biasa kan? Nah itu Indonesia juga nggak kalah, makanya saya bilang dia juga nggak mau kalah ya. Angkanya dari 8,1% ya itu meningkat menjadi 12,1% di Indonesia. Ya, jadi lumayan 4% ya. Dikalikan berapa juta kali orang Indonesia? Ya, kan lumayan berarti. Nggak kalah ya. Jadi dia pakai 50 juta kita juga banyak ya. Kemudian yang kedua, 70% dari mereka punya hipertensi, tapi 50% itu sudah diobati. Kita dari 1 sampai 5 orang ya, 1 sampai 5 orang, 1 orang saja yang terdiagnosis. Nah, nggak kalah kan? Kalau dia 50% itu cuma 1. Ya enggak? Nah, berarti lebih hebat kita, gitu kan ya? Kalau pasien hipertensinya tidak terdiagnosis, dia cuma 1. Kalau karena dia terdiagnosis, maka dia diobati. Jadi cuma 1 yang diobati. Dia 50%. Ya. Nah, itu. Kemudian karena dia diobati, ya, maka komplikasinya yang timbul. Jadi dia karena dia datang, ya, dia datang diobati. Nah, komplikasinya masih bisa dicegah, masih bisa ditangani gitu ya. Tapi sisanya itu nanti ke arah kematian dan kematian dini. Ya, itu ya. Jadi itu kita juga mau kalah. Nomor 1 kita juga bisa, nomor 2 kita bisa. Coba kita lihat yang ketiga. Hanya 25% dari semua pasien hipertensi mempunyai tekanan darah mereka yang terkontrol. Jadi dia punya 50%, 25%-nya itu tekanan darahnya bisa dikendalikan. Kita nggak bisa, karena cuma 1 dari 5. Ya, dari 1 dari 5 tadi. Oke, berarti kondisi kita itu lebih hebat dari mereka, gitu ya, hebat parahnya gitu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, keempat ya, risiko penyakit kardiovaskular itu meningkat 2 kali ya setiap peningkatan 20 mm raksa. Ya, jadi kalau kita misalnya cek ke pasien gitu ya, atau ke keluarga sendiri ya, bulan ini itu 130 misalnya, bulan depan ya itu 150, berarti ya kalau dia langsung berturut-turut 3 kali atau 2 kali
Itu kalau dia terjadi peningkatan tetap 20, berarti ada risiko hipertensi. Nah, itu deteksi dini ya. Untuk deteksi dini hipertensi ini penting untuk dilakukan. WHO di tahun 2021 itu dia mencanangkan ada 5 poin yang ditetapkan oleh WHO. Yang pertama, penyakit kardiovaskular itu merupakan penyakit penyebab kematian tinggi di dunia ya. Nah, kemudian di tahun 2019 itu sekitar 17,9 juta orang itu meninggal karena penyakit kardiovaskuler. Ya, 32% diantaranya adalah penyakit angka kematian global. Nah, dari 32% tersebut, ya, itu 85%-nya itu disebabkan oleh karena penyakit kardiovaskuler, hipertensi, ya, penyakit kardiovaskuler diantaranya hipertensi dan serangan jantung, kemudian stroke. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, ya, penyakit kardiovaskuler diantaranya hipertensi itu dia juga terjadi di negara yang low and middle income country. Ya, kita termasuk dong, ya. Kemudian yang keempat, ya, perlu ada ini, oh iya belum, yang udah keempat ya, harusnya kan cuma 5 ya. Sebentar. Mungkin yang tambahin satu lagi yang di ketiga ya. Yang ketiga itu adalah penyebab kematian dini. Jadi WHO itu nggak cuma menayangkan kematian kejadian, tapi juga ada kematian dini. Kematian dini itu adalah kematian yang seharusnya dia tidak terjadi, ya, seharusnya dia tidak terjadi atau terjadinya masih long time nanti, ya, tapi dia terjadi lebih dini, gitu ya. Atau kita tidak sangka dia akan meninggal dengan hipertensi atau penyakit kardiovaskuler, ternyata dia meninggal dengan penyakit kardiovaskuler. Nah, itu yang disebut dengan kematian dini. Nah, angka kematian dini, ya, untuk penyakit kardiovaskuler itu kalau tadi 17,9% di tahun 2019, ya, kalau kematian itu untuk kematiannya ya, kalau kematian dininya itu dia 17%, 17 juta, gitu. Nah, berarti ya angka kematian dininya juga meningkat. Sehingga WHO di tahun 2021 itu yang dua terakhir ini. Yang pertama adalah dia mencanangkan untuk bisa mengurangi perilaku berisiko. Ya, perilaku berisiko, merokok, ya, yang merokok nggak usah nunduk-nunduk, ya. Kemudian diet yang sehat, ya, diet yang rendah serat, gitu ya, buah yang banyak, kurang aktivitas, gitu. Kemudian apalagi banyak ya, jadi ada perilaku berisiko. Yang terakhir perlu adanya deteksi, ya, perlu adanya deteksi dini. Nah, deteksi dini itu yang penting diantaranya nanti pemeriksaan yang ada. Ya, jadi pemeriksaan yang ada. Pemeriksaannya nanti kalau di puskesmas di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu mulai dari cek kolesterol, cek tekanan darah, gitu ya. Kemudian cek glukosa darah, anamnesa itu dicek semuanya, ya, untuk mengidentifikasi. Nah, cek untuk tekanan darah itu yang paling penting karena ini faktor risiko semuanya. Makanya untuk pengecekan tekanan darah nanti perlu rutin teratur. 3 bulan sekali, sebulan sekali, ya, itu penting untuk bisa mendeteksi ini tadi. Ya, jadi setiap peningkatan 20, ya, itu kemungkinan besar dia ada hipertensi. Ya, itu. Nah, kemudian atau ya untuk yang sistolik. Nah, kalau tekanan darah kan ada dua tuh, yang atas sistolik, yang bawah diastolik, yang kebalik. Ya. Nah, jadi kalau yang 10 itu yang bawah. Nah, jadi kalau peningkatan 10 itu yang bawah. Oke, kalau hari ini misalnya saya dapat cek tekanan darah itu ada peningkatan 20 karena hari ini saya mau hipertensi. Nah, waduh, gimana tuh? Berarti kemungkinan besar saya hipertensi dong Bu Hani? Iya? Enggak. Besok cek lagi tetap 20, gimana? Kemungkinan besar saya hipertensi enggak? Karena mau hipertensi. Apa perlu kita cek tekanan darah sebelum dan sesudah hipertensi? Gak usah juga, ya, karena dilihatnya adalah per bulan, ya, dilihat selama 3 bulan. Jadi dia datang kontrol pertama, kemudian nanti dilihat 3 bulan, boleh 2 bulan nggak apa-apa, ya. Nanti 3 bulan lagi dilihat peningkatan atau tidak, ya. Oke, sudah di Indonesia, ya, BESTRI. Nah, ini nggak usah kita ini kan ya. Pertama stroke, ya, kemudian yang kedua penyakit jantung koroner, ketiga hipertensi dengan komplikasi.
Ya, ini jadi BESTRI nomor 3 hipertensi. Ya, dia penyebab ke semuanya atau faktor risiko bersama. Ya. Oke, jadi ini untuk topik hipertensi ya. Untuk yang kita gunakan ada definisi, etiologi, klasifikasi, manifestasi klinis dan tes diagnostik. Kemudian komplikasi dengan asuhan keperawatannya nanti ya penata laksanaannya. Jadi kita masuk dulu tadi ke tekanan darah. Apa itu tekanan darah? Jadi kalau tekanan darah itu adalah tekanan ya, dari darah ya, kemudian dia melewati dari dinding pembuluh darah, gitu ya. Kemudian sistolik ya, kalau yang disebut sistolik itu dia bagaimana jantung itu memompa kontraksi, gitu ya. Ini review dulu ya, mengingatkan kembali masa lalu di semester 1 dan semester 2. Saya nggak tahu kemarin dapat A atau A plus atau A plus. Boleh? Aja ya. Ya sudah, berarti kan nggak ada. Ada yang dapat A? Nggak ada juga ya. Kemudian sistolik, bagaimana kontraksi, diastolik dia relaksasi. Ya, jadi ini ya, jadi pompanya ya, bagaimana dia kontraksi kemudian dia relaksasi. Kemudian sistolik dulu, baru diastolik. Ya, ini harus dijelaskan dulu ya. Pertama. Kemudian yang kedua, untuk hipertensi, apa yang disebut hipertensi? Hiper itu artinya berlebih atau tinggi. Kalau yang tensi artinya tekanan. Jadi hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Ya. Kenapa tekanan darah itu dia penting untuk kita lihat? Ya. Karena yang pertama, kalau tekanan darah itu dia terlalu kuat, terlalu tinggi, ya, itu membuat jantung itu bekerja lebih cepat, lebih kuat, ya, sehingga beban jantungnya itu akan meningkat. Nah, kemudian ya, kalau dia bekerja lebih kuat, ya, kemudian bebannya juga lebih banyak, ya, akibatnya ya dinding arterinya itu menjadi cepat tebal, ya, menjadi cepat rapuh, ya, karena dipakai untuk meregang, mengerut, gitu ya. Nah itu ya, sehingga meningkatkan risiko untuk penyakit jantung dan stroke, ya. Kemudian berikutnya dapat menyebabkan penyakit yang lainnya. Nanti kita bagi menjadi klasifikasi nanti ya. Ada yang hipertensi primer, ada yang hipertensi sekunder. Ya. Nah ini juga dapat menyebabkan gangguan yang lain ya. Karena dia sistemik, berarti dia bisa menyebabkan gangguan organ yang lain. Karena organ yang lain juga butuh tekanan darah dari jantung. Ya. Kemudian penyakit ginjal, ya, gagal jantung, kebutaan, ya itu komplikasi yang lainnya. Heart disease ini ya, jadi yang paling tinggi itu adalah karena penyakit jantung ini ya, hipertensi juga dengan stroke ya, jadi dia pasangan ya. Oke, jadi hipertensi itu definisinya adalah peningkatan ya, peningkatan dari tekanan darah arteri yang abnormal ya, jadi peningkatan tekanan darah arteri yang abnormal. Jadi kalau hipertensi itu adalah tekanan darah arteri yang normal ditandai dengan, nanti ini ada hubungannya dengan diagnosis keperawatan kita, ditandai dengan adanya kenaikan curah jantung atau cardiac output ya, dan tahanan perifer avaskuler yang melibatkan multifaktorial. Ya, nanti ini ada rumusnya ya. Nah, jadi kalau yang disebut dengan cardiac output ini ya, ini nanti perkalian dari heart rate dengan stroke volume. Ya, jadi nanti perkalian dari heart rate dengan stroke volume. Ini heart rate, ini stroke volume ya, dia nanti dikalikan. Yang untuk menentukan heart rate nanti pada waktu pengkajian perlu dilihat ya apakah ya ada depolarisasi dari sel jantung ya. Ini bisa kita lihat mungkin nanti dari gambaran EKG ya, atau bisa kita lihat dari tanda dan gejala, misalnya ada palpitasi ya, itu juga bisa kita lihat di sana. Nah ini ya, depolarisasi ini muncul ya karena adanya peningkatan dari saraf parasimpatik ya, dia diaktifasi, atau ya bisa juga dia peningkatan ya karena adanya saraf dari simpatis ya. Nah kalau ada saraf simpatis ya, kemudian ini akan mengeluarkan epinefrin, akibatnya ada terjadi peningkatan dari volume darah ya. Nah kalau misalnya dari stroke volume yang akan kita lihat adalah bagaimana jantung itu bisa berkontraksi ya, jadi ada kontraktilitas ya, kemudian baru bagaimana karena kontraktilitas itu akibatnya otot-otot jantung dia menjadi meregang ya. Kalau dia meregang berarti artinya kemampuan dia pompa balik dari seluruh tubuh ke atas itu butuh pompa yang lebih besar. Nah ini yang mengakibatkan nanti
ada masalah pada pompa jantung kalau ngomong dengan stroke volume. Ya, jadi cardiac output ya, jadi hipertensi nanti ditentukan oleh cardiac outputnya berapa ya. Adanya heart rate dengan adanya peningkatan stroke volume ya. Jadi ini yang muncul. Jadi kalau ada penurunan cardiac output ini akan berkompensasi ya, entah heart rate yang meningkat atau stroke volume-nya yang akan menurun ya. Jadi itu. Oke. Nah ini normalnya ya, cardiac outputnya 4,9, heart rate-nya itu 70, stroke volume-nya 70. Ya, jadi kalau dia penurunan, entah kemungkinan heart rate-nya nanti akan dinaikkan kompensasinya atau stroke volume-nya akan ditingkatkan. Ya. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ya tadi ada cardiac output dengan stroke volume ya. Nah, jadi ini ada heart rate ya, ini karena adanya saraf parasimpatis tadi dengan simpatis katekolamin ya, kemudian ada stroke volume, kontraktilitas katekolamin ya. Ini muncul nanti prelude ya, jadi ada prelude-nya yang muncul ya. Jadi karena ada prelude nanti ngomong dengan kontraksi ya. Kemudian ada venous otot ya, kemudian juga ada tekanan intravaskuler ya, jadi ada volume vaskuler yang meningkat ya. Nah, kemudian nanti yang di stroke volume ya, ini nanti ada peningkatan dari tadi saraf juga ya, yang muncul di sana ya, ada regulator katekolamin ya diantaranya, kemudian ada regulator yang lainnya ya, jadi diantaranya oksigen ya dan yang asam dan lain-lain ini berpengaruh di sana. Sehingga yang mempengaruhi dari tekanan darah itu banyak faktor. Jadi pada waktu kita pengkajian ya, itu penting untuk kita mengkaji faktor-faktor yang lain selain tadi yang cuma dilihat cardiac output dengan stroke volume saja. Penyebab yang lainnya juga penting untuk kita lihat ya. Oke. Berikutnya lagi ya, etiologinya. Penyebabnya itu dia karena kalau kita lihat klasifikasi dari hipertensi dia bisa menjadi ada dua ya, ada yang hipertensi primer dengan hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu dia penyebabnya tidak diketahui. Nah, angkanya itu 90% ya, prevalensinya itu 90% kejadiannya. Ya, kemudian yang hipertensi primer ini ya, dia karena tidak diketahui penyebabnya datang itu sudah dengan komplikasi. Ya, jadi datang dengan komplikasi sehingga dia tidak bisa untuk disembuhkan. Ya, bisa disembuhkan tapi tidak ke keadaan normal seperti biasanya. Ya, kalau kita lihat tadi dari gambaran tekanan darah kan sudah dilihat ada pergangan otot gitu ya, sehingga ototnya tidak elastis lagi, otot jantung ya, dia tidak elastis lagi. Ya, akibatnya yang terjadi adalah kemampuan pompanya dia menurun. Ya, akibatnya dia mengalami gagal jantung gitu nanti endingnya. Ya, karena dia tidak mampu untuk memompa maksimal. Ya, pertama ya, kemudian yang kedua ya, faktor-faktor risiko ini ya, jadi ini faktor-faktor risiko yang juga yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah ya. Jadi penyebabnya ya secara umum ini bukan biologi ya, jadi penyebabnya itu ada dua, penyebab yang tidak diketahui ya 90% itu, kemudian yang kedua atau penyebab yang diketahui, jadi dia diketahui itu adalah hipertensi yang berasal dari organ yang lain. Contoh misalnya penyakit ginjal, ya penyakit ginjal itu dia bisa menyebabkan hipertensi. Kenapa? Ya karena ginjal itu nanti ada hubungannya dengan sistemik juga, ya. Nah ada hubungannya dengan sistemik juga, sehingga nanti ada hipertensi yang primer karena penyebabnya tidak diketahui tadi berasal dari jantung sendiri, dan yang kedua adalah hipertensi yang sekunder berasal dari organ yang lain. Jadi itu deal ya. Nah selain yang sekunder itu karena organ yang lain ya, organ yang lain misalnya ginjal ya, atau bisa juga karena penggunaan obat KB itu misalnya, karena obat-obatan yang lain 1-2%, nggak banyak ya. Kalau yang ginjal itu banyak 5-10%-an ya angka prevalensinya ya. Sedangkan untuk yang faktor risiko ya, oke, yang sedangkan untuk yang faktor risiko ya, ini dibagi menjadi dua, yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa diubah dengan yang tidak bisa diubah. Oke, saya masuk dulu yang tidak bisa diubah. Siapa yang tahu kira-kira? Lupa, saya nanya ya. Nggak boleh saya nanya. Soalnya kalau saya nanya harus ada yang jawab, saya nggak boleh jawab. Nah itu ya, udah kadung ya. Jadi kira-kira siapa bisa menjelaskan, membantu menjelaskan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa diubah itu yang seperti apa? Gimana? Satu? Cuma satu? Ada lagi? Dua? Oke, dua dulu ya. Oke, kita dengarkan.
mau sweet dulu atau mau ini dulu Pak? Oh ya, sampai dulu. Benar. Iya. Silakan Pak, katanya boleh duluan. Nanti dia merangkum, kan curang kan? Artinya dulu tidak dapat dibantu apa? Sudah ada dalam usia turunan Islami. Oke, jadi sudah ada dalam diri orang tersebut. Jadi tidak bisa untuk kita ubah gitu ya. Contohnya ada usia jenis kelamin apa? Jadi keturunan, usia jenis kelamin keturunan. Esa. Bisa menambahkan. Kalau kan, mau pakai gini enggak? Ya kalau dari usia itu biasanya dengan bertambahnya umur itu resiko hipertensi itu akan lebih meningkat. Terus kalau dari jenis kelamin yang pernah saya baca itu khususnya di wanita yang menopause itu resiko hipertensinya juga akan meningkat juga. Terus kemudian kalau dari dilihat dari faktor genetik itu juga akan meningkatkan resiko hipertensi, khususnya yang itu diturunkan dari ayah atau ibunya. Oke, good. Oke, baik. Jadi faktor risiko yang tidak bisa diubah, ya. Yang pertama adalah riwayat keluarga, ya. Siapa yang bisa mengubah riwayat keluarga? Nah, betul, ya. Lumayan di atas yang bisa, ya. Karena dia ada hubungannya dengan genetik, ya. Secara genetik boleh ada perubahan genetik, tapi dia mutasi yang ke arah tidak baik. Ya, nah itu ya, jadi perubahan itu tidak bisa untuk diubah ya, kecuali dia dimutasi, direkayasa ya, itu juga berarti dia sebenarnya tidak bisa untuk diubah. Riwayat keluarga itu yang pertama. Yang kedua, usia ya, usia tidak bisa dihindari bahwa semakin tua usia itu akan terjadi semakin banyak penurunan fungsi ya, karena ada penurunan fungsi, kemungkinan besar ya kemampuan jantung itu yang tadinya dia memompa bisa lebih banyak, dia menjadi berkurang ya. Akibatnya ya nanti ya akan ada banyak komplikasi yang timbul ya saat usianya itu menua ya. Ada satu penelitian yang dia meneliti kira-kira kalau pasien itu dia sudah berusia lanjut, kira-kira ada berapa penyakit tambahan, komorbidnya itu ada berapa? Ternyata hasilnya ada 5. Jadi ada 1 penyakit, 2 penyakit, 3 penyakit, ya 4 sampai 5 penyakit di atas 5. Ya, yang paling banyak semua ada, semua responden punya, gitu ya. Nah yang paling banyak itu adalah yang 2 penyakit. Ya semakin lama dia punya ini 2. Yang ada yang 1, ya yang paling banyak itu adalah 2. Berarti ya dari hasil penelitian itu memang terjadi penurunan fungsi ya karena dari usianya ya menua tersebut ya. Akan tetapi ya untuk penyakit kardiovaskuler ya itu tidak hanya dilihat dari usia kalau sekarang ya, angka itu banyak ya di SRS itu apa ya, sistem registration sistem bukan, saya salah ngomong, sistem registration nanti CPR lah ya, saya lupa, SRS itu tahun 2017 ya, itu menyebutkan bahwa kalau ya usia itu ternyata dari usia 40 sampai 79 tahun ya, itu angka penyakit tidak menular itu banyak. Hipertensi itu masuk di antaranya. Ya. Nah, termasuk di antaranya nanti kanker ada paling banyak di bawahnya. Ya. Itu ya, jadi itu yang untuk usia. Jadi angkanya itu nggak harus dia penurunan fungsi itu tidak harus pada orang yang sudah lanjut usia. Tapi usia yang dewasa menengah, yang produktif juga bisa terkena. Kemudian berikutnya, tadi apa? Riwayat keluarga udah, usia, jenis kelamin bisa diubah enggak? Bisa. Bisa ya? Pakai apa? Hah? Pakai apa? Operasi ya? Nah, yang kalau siang namanya siapa? Malam tadi bisa berubah. Iya, itu juga bisa berubah. Yang siang dia jadi Dono gitu ya, yang malam jadi Dina. Nah, misalnya itu kan juga bisa berubah. Nah, itu kira-kira ada hubungannya nggak dengan hipertensi? Atau risiko hipertensi? Nggak ada. Oke. Jadi
faktor risiko itu tidak berpengaruh ya. Jadi usia, apalagi jenis kelamin itu dia tidak bisa diubah. Ya, jenis kelamin itu dia tidak bisa diubah. Tadi Isa sudah menjelaskan ya, bahwa untuk jenis kelamin itu ya nanti ada hubungannya dengan ini ada hubungannya dengan usia juga ya. Perempuan, laki-laki dengan perempuan nanti akan ada prevalensi yang berbeda untuk angka kejadian dengan kematian hipertensi ya. Jadi kalau laki-laki dia akan terus tinggi. Tapi kalau perempuan setelah dia menopause, angka kejadian hipertensinya dia lebih tinggi dibanding yang laki-laki. Ini diakibatkan karena hormon estrogen. Ya itu nggak bisa dipungkiri ya. Kenapa hormon estrogen? Karena hormon estrogen itu dia akan mempertahankan elastisitas pembuluh darah. Nah itu yang melindungi kenapa yang perempuan angkanya lebih rendah dibanding yang laki-laki. Ya itu. Udah. Satu lagi apa ya? Ras. Ya, nanti ras ini dia juga akan berpengaruh. Ada ras tertentu, kaitannya dengan genetik bisa, makanan bisa, geografi bisa, ini yang tidak diketahui kenapa. Ya, ada ras tertentu dari Afrika Amerika, ya, dia punya kebiasaan anak kecil dengan orang dewasa dia tekanan darahnya sudah tinggi, melebihi orang biasa, ya. Anak kecilnya itu tekanan darahnya bisa 170, ya sistolnya loh ya. Nah, yang dewasa itu bisa 230, 240 gitu ya. Nah, itu mereka bisa berkompensasi dengan baik, bisa beraktivitas dengan baik, ya. Nah, kalau yang penanganan yang seperti itu biasanya ada penanganannya sendiri gitu ya. Nah, mereka juga bisa bebas pergi ke luar negeri dan lain-lain. Kalau kita kan kalau tekanan darah tinggi kan langsung disuruh, kalau visanya nggak dikeluarin gitu ya. Kalau mereka ada ininya, ada mungkin mereka nggak apa-apa karena memang bisa berkompensasi seperti itu. Yaitu ras, itu tidak bisa untuk diubah. Nggak bisa kita kasih dia obat sebanyak-banyaknya supaya turun, nggak bisa. Ya, itu. Jadi dia tidak bisa diubah dari sisi ras. Oke? Nah itu tidak bisa diubah. Kemudian ada yang bisa diubah, ya. Yang bisa diubah itu ya contohnya ini. Yang ini ada gaya hidup, ya. Gaya hidup ini seperti apa? Pola makan. Nah, pola makannya seperti apa? Yang apa Pak? Rendah garam, betul ya. Rendah garam. Terus apa lagi? Rendah lemak. Terus gimana? Oh, jangan dipikirkan. Terus kita kasih kurangi ya. Apalagi rendah garam, rendah lemak. Apalagi Pak? Rendah harga. Nah ya, nggak boleh lihat kayak gitu ya. Terus apa lagi? Rendah alkohol ya, kurangi alkohol. Apa lagi? Rokok. Terus apa lagi? Hah? Kopi, yakin? Hah? Kopi ya Bu? Kopi juga perlu kita hindari. Yakin? Bener loh ya, kalau saya pernah lihat mungkin di kafe-kafe, awas ya. Ayo. Jangan diumpetin kopinya ya, bagi ya. Jangan. Apa Bu? Berarti hindari apa Bu? Kafein boleh. Terus apa lagi? Karena apa kalau kafein dihindari? Gak boleh terlalu banyak ya. Gak boleh terlalu, boleh diminum ya, tapi tidak boleh terlalu banyak. Karena dia meningkatkan volume darah, vasokonstriksi lebih cepat. Ya, palpitasi juga lebih cepat. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Bapak Ibu yang di SAP? Saya lupa digabung. Gimana? Ini sebenarnya masih bisa lagi ya kalau rank 3 itu sebenarnya itu ya. Bisa. Iya. Soalnya 3 itu jam 3:30 ya. Nah, jam 3:30 saya udah ngos-ngosan beneran kan. Dari jam 7. 3:04 saya jam 3:30. 3:30. Iya, ada lagi 3:30. Iya. Aduh, saya bisa mabok itu dari jam 7 sampai jam kemarin saya udah mabok sampai jam berapa tuh? 4 kelas ya. Udah mabok praktikum itu. Oh. Apalagi hari ini, wah tambah kemarin besok tempat udah bisa ini. Oh yang saya nanti langsung istirahat 1 minggu, belum lagi disuruh macam-macam nanti yang 1 minggu ya. Oke, itu nanti yang berikutnya kan masih saya ya. Nanti saya diinginkan ya dibantu ya, mungkin yang rank berapa? Rank 1 ya. Rank 1
Kan bareng harusnya praktikumnya ya. Yang maternitas kan bareng ya. Ya suruh mereka pagi-pagi aja, terus kan khusus buka sore-sore ya. Ya udah, oke. Terus sampai mana tuh kan lupa? Sampai kopi. Berarti kalau ngopi harus ngajak-ngajak, ya. Biar nggak kebanyakan, ya. Nah, salah ya, bukan itu. Apa lagi tadi apa-apa? Kopi, terus apa lagi? Yang harus dihindari diet berarti ya? Apa? Diet dulu Pak, diet dulu Pak. Tenang, tenang. Bapak udah semangat banget nih. Apa? Makanan instan. Waduh, Bapak ini benar-benar sangat menarik sekali. Wah, luar biasa. Katanya makanan instan. Setuju? Setuju. Makanan instan perlu dihindari. Setuju? Pak, nggak setuju Pak. Gimana Pak? Faktor risiko makanan instan kita coret Pak? Ayo lo, bilangin bapaknya lo. Setuju nggak Pak makanan instan? Dia takut nanti keluar sini langsung dicekal hati-hati. Benar bapaknya ya, makanan instan itu dia mengandung tinggi natrium, ya, tinggi natrium ya, jadi memang micin itu sangat sedap ya, tapi ya itu sangat tidak baik karena kandungan natrium itu di kita itu cuma dipatok ya, dia kandungan natrium hanya sedikit yang dikasihkan ya, dijatah ya, kalau yang lain itu kalau makanan instan itu kan banyak ya, jadi berkali-kali lipat. Oke, terima kasih Pak, saya diingatkan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak? Diet sudah? Ya, diet itu yang diharuskan ya. Itu nanti ada yang namanya diet. Kalau pernah lihat yang namanya isi piringku, tahu? Ada apa aja coba isi piringku? Sayur, buah, banyak benar rasanya. Saya mau tanya saudara aja, isi piringku apa aja, Bapak Ibu? Apa isi piringku apa aja? Jadi gimana? Berarti gimana? Isi piringku ada yang bisa kira-kira? Wah, ini terima kasih banyak. Isi piringku buah-buahan. Wah, silakan Pak. Kalau dari Kemenkes kan Ya. itu ada sayur, buah, protein, roti, sama katup. Oke. Ada apa aja Mbak? Sayur, lauknya itu protein, terus karbohidrat. Isi piringku itu tidak hanya piringnya saja nanti, juga harus ada airnya. Itu untuk yang isi piringku. Yang untuk isi piringku yang dianjurkan untuk bisa menghindari faktor risiko ya. Kalau ini gambar piring gitu ya, misalnya dibagi dua. Sebelah kiri isinya buah dengan sayur, ya. Sebelah kanan isinya karbo. Karbo itu kayak gimana sih ya? Nanti pokoknya ya karbo ya. Nanti nasi terus gitu ya. Karbo dengan lauk. Oke, ditambah ya 8 gelas air. Itu yang disebut dengan isi piringku. Jadi isi piringku, oh ini udah bener piringnya ya. Tapi minumannya Fanta, Coca-Cola ya, itu sama aja bohong ya. Nah, itu jadi iya bener Pak. Es jeruk, es teh ya. Jadi 8 gelas air putih, bukan 8 gelas es teh. Ya, 8 gelas air putih. Jelas ya? Itu yang untuk diet yang seimbang ya. Itu. Kemudian harus juga diet yang namanya gula, garam dengan lemak. Ya, diet yang gula, garam dengan lemak. Ya, ini mumpung saya ingat nanti biar yang ke belakang-belakang kalau waktunya nggak cukup ini. Gula, garam dengan lemak.
Gulanya ada istilahnya namanya gagils. Ya. Gagils itu tulisannya G4. Nah, ini kekinian kan ya. Sekarang kalau A itu angka 4 gitu kan ya. G4, G1 ya, L5. Kalau dibaca gagils. Ya enggak ya. Gulanya itu 4 sendok makan. Sudah? G yang kedua, garam 1 sendok teh kecil. Karena ada yang suka nyendok teh itu, muter teh itu pakai sendok makan. Ya, jadi kan saya muter teh itu pakai sendok makan, Bu. Jadi boleh dong sendok makan besar. Oh no, ya. Tidak bisa. Gula 4 sendok makan. Garam 1 sendok teh kecil. Ini jatah sehari loh ya. Lemak 5 sendok makan. Jelas? Nah, lemak 5 sendok makan gimana? Ya, caranya dibatasi. Anggap 1 sendok dengan B sama-sama nilainya berbeda. Nah, itu adalah faktor pertengahan tadi, termasuk karena kemampuan yang untuk berkompensasi. Ya. Nah, yang untuk yang eksternal dia tadi awal ya. Kemudian tadi kayak juga eksternal ya, itu kan bisa dari internal, dengan masak, gitu kan. Nah, itu juga ada hubungan. Jadi ada dua. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan faktor risiko bersama. Faktor risiko bersama adalah yang contohnya hipertensi ya atau risiko bersama dia bisa menyebabkan hipertensi, gagal jantung, stroke, itu yang disebut dengan faktor risiko bersama ya. Jadi ada yang dapat dimodifikasi itu nanti dibagi lagi faktor risikonya. Oke? Kemudian, nah ini yang penyakit penyebab ini masuk ke yang faktor risiko bersama itu tadi ya, atau faktor risiko yang internal, boleh ya. Oke ya. Kalau yang ini rekomendasi. Oh iya ini saya nyari-nyari slide ini ya Allah ya ternyata baru keluar. Oke, jadi ini ya saya lewati ini ya. Oke, nah ini klasifikasi sekarang hipertensi ya.
Hipertensi yaitu menurut klasifikasinya itu ada banyak versi untuk klasifikasinya ya. Yang kita pakai di Indonesia, kita pakai yang dari Joint National Commission yang ketujuh. Sebenarnya ada lagi yang JNC 8 ya, cuma kita tidak pakai ya. Jadi aturannya itu kita pakai JNC 7 ya. Itu kenapa? Karena kita nggak update kah? Bukan. Karena JNC 7 ini dia lebih mirip dengan karakteristik masyarakat Indonesia ya dibanding yang JNC 8. Oke. Nah, nggak cuma Indonesia yang pakai, di Eropa ya, jadi dia pakai European Society of Hypertension, itu dia pakai yang JNC 7 juga. Ya, jadi organisasi mereka juga pakai JNC 7. Jadi Eropa juga pakai JNC 7 ya. Jadi bukan karena kita ketinggalan zaman, enggak, karena memang mirip dengan karakteristik orang Indonesia. JNC 7 dibagi yang normal 120 kurang ya. Kurang dari 120, diastoliknya kurang dari 80. Hipertensi ya, yang prehipertensi 120 sampai 139 untuk sistolik. Ini satuannya milimeter aksa ya, milimeter Hg ya. Ini enggak saya tulis ya. Diastoliknya 85 sampai 89. Stage 1 hipertensi 140 sampai 159 untuk sistolik. Diastoliknya 90 sampai 99. Kemudian yang stage 2 hipertensi lebih dari sama dengan 160 ya. Diastoliknya adalah 100 ya. Ada lagi satu lagi hipertensi sistolik yang terisolasi. Ya, itu ada lagi bawahnya satu lagi ya. Kalau pakai yang European ada juga dia nanti stage 3 ya. Oke. Sudah. Jadi ini untuk ya klasifikasi. Oke. Jadi untuk klasifikasinya ini yang paling gampang ya. Jadi tetap aja yang 120 per 80 itu masuk ke arah peningkatan. Jadi prahipertensi itu kita harus harus perhatikan ya di pasien-pasiennya ya. Oke, sudah. Ini macam-macam klasifikasi hipertensi ya. Jadi nanti kalau baca-baca di googling juga akan ada banyak klasifikasi. Tapi yang kita pakai yang JNC 7 ya untuk patokannya ya. Oke, jadi klasifikasi ini sudah tadi ya. Saya lewati, boleh? Oke. Ini juga sekunder sudah. Nah, ini ada hipertensi yang emergensi dengan urgensi. Jadi kalau berdasarkan kegawatan ada yang hipertensi emergensi, tekanan diastoliknya lebih dari 120, ada kerusakan organ target, keterlambatan ini dia bisa menyebabkan kematian ya. Urgensi ya, ini juga sama ya. Kemudian manifestasi klinisnya ya, ini masuk ke silent killer ya. Jadi silent killer, jadi tanda dan gejalanya dia tidak ada ya, datang-datang sudah dengan komplikasi ya. Kemudian tanda-tandanya yang sering ya, ini mirip gejala kecapean ya. Kemudian kalau misalnya akhir bulan itu kan sering muncul tanda-tanda ini gitu kan ya. Kelelahan ya, konfusi, ansietas, keringat berlebihan, tremor ya, nyeri dada, kadang ada mimisan ya. Kemudian pandangan kabur ya. Kalau lihat dompet gitu kalau akhir bulan pandangan kabur gitu kan ya. Nokturia, azotemia ya. Azotemia itu peningkatan kadar ureum ya di dalam darah tapi yang ringan ya. Nah, ini ya. Sebenarnya tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda hipertensi yang berat. Tapi ya di masyarakat kita itu menganggap tanda yang biasa ya. Ini yang muncul di sana. Untuk tes diagnostiknya ya, ada hemoglobin ya, yang kita lihat viskositasnya dan faktor risikonya ya. Ada anemia ya, ini juga bisa. Kemudian kita lihat ya leukositnya ya, bisa menunjukkan adanya infeksi. Bun dan kreatinin ini adalah bun itu binding ureum nitrogen ya, jadi untuk ini faal ginjal ya, untuk fungsi ginjal. Jadi ngelihat sana glukosa, dilihat adanya hiperglikemi, kolesterol juga kita nilai karena dia bisa mengakibatkan penumpukan plak. Kalau ada penumpukan plak berarti di pembuluh darahnya dia akan mengeras. Kalau pembuluh darahnya mengeras, tekanan darahnya harus ditingkatkan karena dia harus mendorong lebih banyak ya. Kalau ini ada banyak plak. Kemudian aldosteron ya, ini adanya aldosteronisme primer, asam urat, faktor risiko juga. Elektrolit yang dilihat kalium, natrium, kalsium yang ada hubungannya dengan nanti irama jantung ya, listrik jantung juga berpengaruh. Kemudian di urin ada analisa darah, protein, glukosa, identifikasi fungsi ginjal ya.
Kemudian yang diperlukan yang lainnya adalah CT scan ya, kalau misalnya terjadi komplikasi ya, komplikasi misalnya stroke ya atau emboli pada otak ya, ronsen dada kalau misalnya ada udem paru, kardiomegali sehingga tekanan darahnya meningkat gitu ya. Kemudian EKG adanya kardiomegali, gangguan konduksi jantung, kegawatan jantung ya. Kemudian ada ferrokromositoma ya, jadi kolesterol dalam darah dengan urin ya. Eko ya, kalau misalnya ada masalah pada struktur ginjal ya, ginjal jantung ya, nanti bisa dilihat di sana ya. Patofisiologinya ya, jadi penyebabnya ya. Kalau secara genetik saya boleh duduk ya biar bisa ini. Nanti saya diri lagi kok ya. Kemudian secara genetik ya, kemudian juga kalau dilihat dari ini dari usia ya, kemudian faktor risiko yang lain adanya obesitas itu sering ya, ini bisa menyebabkan adanya perubahan struktur dan fungsi dari pembuluh darah. Jadi struktur pembuluh darah ini yang dimaksud adalah dia terjadi penebalan dengan pengerasan ya. Kayaknya saya nggak boleh duduk ya dia ya. Sehingga elastisitas dari pembuluh darah itu menurun ya. Kalau elastisitas pembuluh darah menurun, pompa jantungnya juga meningkat ya. Kalau pompa jantung meningkat, aliran darah perifernya juga meningkat. Bisa dibayangkan ya. Oke. Kemudian ini DM misalnya ya. DM juga dia berpengaruh terhadap perubahan struktur. Kalau dia DM berarti aliran darahnya menjadi lebih lambat, kemungkinan dia nempel plaknya itu atau kemungkinan terjadi pengerasan pembuluh darah juga tinggi kalau ada DM ya. Berikutnya karena ada stres, cemas, dengan takut. Berarti ada faktor risiko lagi, tadi saya lupa ngasih tahu. Stres juga berpengaruh ya. Jadi stres juga berpengaruh ya, karena stres itu dia mengeluarkan nanti hormon kortisol. Kortisol itu dia menyebabkan vasokonstriksi ya. Itu. Kemudian juga dia akan menebarkan asetilkolin ke pembuluh darah ya. Norepinefrin dari saraf parasimpatis dengan simpatis ini dia meningkat. Akibatnya ini tadi ya, vasokonstriksi pembuluh darah. Tekanan sistemiknya juga meningkat ya. Nah, ini ya vasokonstriksi pembuluh darah juga bisa disebabkan oleh merokok ya. Merokok ini sangat penting karena ya dia juga bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah. Dia bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah karena rokok itu dianggap sebagai benda asing oleh tubuh. Ya, kandungan rokok itu ada slide saya yang satu lagi ya. Itu kandungannya itu banyak, ada 1000 tar, berapa ratus nikotin, berapa banyak ya. Nah, itu dianggap benda asing. Wajar kalau dia dianggap benda asing oleh tubuh ya. Karena dia dianggap benda asing oleh tubuh sehingga tubuh mengeluarkan kompensasi berupa faktor-faktor untuk faktor 7, faktor 8 gitu ya untuk bisa kompensasi. Akibatnya ya terjadi pengerasan di pembuluh darah ya. Itu yang muncul di sana. Kalau pengerasan ada vasokonstriksi pembuluh darah ya. Kemudian setelahnya karena ada tekanan darah sistemik yang meningkat ya, bisa dipicu oleh karena pelepasan renin ya. Nah, ini kita munculkan ke sistem renin angiotensin ya yang ada di ginjal ya. Renin keluar, angiotensin 1 keluar, angiotensin 2 keluar, aldosteron juga keluar, akibatnya terjadi retensi natrium dengan kalium ya. Sehingga volume intravaskuler meningkat. Kalau volume meningkat, dia harus bisa memompa lebih kuat. Tekanan darahnya juga lebih kuat. Kalau pompanya dia kuat, perfusi ginjalnya dia harus lebih ditingkatkan. Terjadi peningkatan dan kreatinin ya. Nah, ini menyebabkan filtrasi ginjal menurun ya. Akibatnya nanti bisa udem, ini komplikasi sudah ya. Kemudian karena beban jantung meningkat, ada hipertrofi ventricle karena kan bebannya meningkat sehingga dia perlu untuk memompa lebih kuat ya ke seluruh tubuh maupun ke otak, juga harus bisa memompa balik ya ke jantung. Akibatnya cardiac outputnya menurun ya. Terjadi iskemi ya pada otot jantung, adanya gangguan perfusi di jaringan di jantung ya. Kemudian dari cardiac output menurun ya, ada penurunan cardiac output ya, dari iskemi ini menyebabkan kelelahan ya, karena iskemi kurang oksigen ya, sehingga dia kelelahan ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan intoleransi atau intoleran aktivitas nanti ya. Kemudian di pembuluh darah otak ada pelepasan mediator nyeri, nyeri kepala boleh ya, kemudian ada nyeri akut ya. Kalau di sini bisa keluar dari kelelahan ini bisa keluar nyeri dada.
ya. Tapi nanti saya akan bahas spesifik pada waktu kita bahas penyakit jantung koroner. Oke, jadi macam-macam itu saya bahas lebih spesifik di sana, ya. Oke, kalau untuk yang stroke ya, kalau misalnya ketemu saya lagi nanti di stroke di KMB 3 ya, nanti bisa kita bahas. Tapi kalau yang SAP kemarin sudah dapat duluan yang stroke ya, itu. Oke, jadi komplikasinya memang yang hipertensi ini dia kadang kaitannya atau penyakit jantung dan pembuluh darah kaitannya nanti dengan stroke. Komplikasinya salah satunya adalah stroke ya. Oke, komplikasi ya, ini macam-macam ya, jadi macam-macam komplikasinya ya. Yang sering itu pada ginjal, pada otak, pada retina ya, pandangan kabur, kebutaan ya, di otak itu terjadi stroke ya. Kemudian di ginjal itu ada gangguan fungsi ginjal ya. Yang lain-lain itu banyak yang muncul. Gagal ginjal itu yang paling sering ya. Nah, bagaimana dia bisa membuat stroke itu ya? Karena yang yang tekanan darah itu penting untuk Untuk perfusi otak ya. Secara normal itu jantung itu dia memompa 75% dia ke seluruh tubuh, 25% dia ke otak. Ya, kalau ya terjadi peningkatan tekanan darah, pompa jantungnya dia menurun, akibatnya ya yang dipompa ke atas itu dia menjadi tinggi ya, atau misalnya pompa jantungnya meningkat menjadi tinggi, akibatnya ya yang di otak juga dia mengalami peningkatan ya untuk tekanan darahnya ya. Jadi bisa saja karena terjadi peningkatan bisa menyebabkan pembuluh darah otaknya dia pecah ya. Nah, itu sehingga menyebabkan itu tadi gangguannya ya, karena terjadi peningkatan itu tadi ya, tekanan darah yang meningkat. Kemudian berikutnya kalau di jantung ya, faktor risiko untuk serangan jantung ya, karena dia faktor risiko serangan jantung. Tekanan darah meningkat bisa karena sumbatan yang muncul ya, atau penyempitan pada pembuluh darah di jantung ya, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah ya. Nah, ini. Oke. Kemudian di ginjal ya, ini karena fungsi ginjal untuk memfilter dari sampah-sampah ya. Tekanan darah ini juga bisa karena terlalu penumpukan sampah-sampah, ginjalnya dia rusak, akibatnya tekanan darah harus meningkat untuk bisa mengeluarkan sampah-sampah itu ya. Jadi ada peningkatan ini tadi ya. Oke, kalau yang ini nggak usah ya, ini kerja ginjal, jadi ada hubungannya tadi dengan sistem renin angiotensin, ada peningkatan volume di dalam darah, peningkatan tekanan darah ya, hubungannya ini ya. Oke, mata, arteri ini juga sama ya. Ini yang farmakologis tadi sudah ya, yang sudah kita jelaskan tadi saya sudah ini kan, cuma yang ini yang belum, yang aktivitas fisik ya. Jadi mager itu tadi ya, aktivitas fisik itu bisa dihilangkan dengan kita edukasinya adalah aktivitas fisik yang dilakukan satu hari itu 30 menit ya, kemudian aktivitas fisiknya 1 minggu itu 150 menit. Jadi bisa 5 kali dalam 1 minggu. Aktivitas fisik yang diharapkan adalah aktivitas fisik yang kontinu. Ya, aktivitas fisik yang kontinu, tidak 30 menit contoh misalnya. Pagi datang kuliah ya, jam 7 ya, olahraga naik turun tangga sambil nunggu Bu Hani datang gitu ya. Jadi olahraga naik turun tangga 5 menit ya. Setelah selesai kuliah ya, kemudian udah olahraga kan, habis itu kuliah dulu, habis itu jam 8 misalnya udah selesai kuliah ya, kemudian naik turun tangga lagi ya, kemudian order soto. Nah, berikutnya jam 9 gitu ya, olahraga lagi ya, kemudian makan gorengan punya teman, ya dikasih teman gitu ya. Jam 10 juga sama, 11 jam 12 ya. Ini tidak berlaku. Sama 30 menit tapi itu tidak berlaku. 30 menitnya adalah ya itu harus kontinu. Jadi datang jam 7 ya, jam 7.30 harus diselesaikan itu aktivitas fisiknya. Ya, boleh dapat diskon 1 sampai 2 menit. Ya. Oke, 1 sampai 2 menit ya, tapi tetap dihitung 30 menit. Itu yang disebut dengan aktivitas fisik. Oke. Nah, kalau yang quit smoking ada ini sendiri ya, ada kalau di Indonesia tuh ada ya, quit line ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ada ininya sendiri ya untuk yang quitting smoking. Kalau quitting smoking nanti kita bahas di tempat lain. Nah, ini yang garam ya. Jadi tidak menyediakan garam di meja makan gitu ya. Kemudian garam itu juga bisa tidak menggunakan fast food gitu ya. Nah, kemudian tidak menggunakan makanan-makanan frozen ya.
Nah ini kalau misalnya obesitas ya, jadi berat badan juga harus diukur ya. Jadi obesitas itu yang bisa kita pakai, ini ada 2 jenis obesitas ya. Kalau kita pakai BMI itu ngitungnya gimana? Indeks massa tubuh ngitungnya gimana? Tinggi badan. Kayaknya belum sepakat ini kita. Gimana? Oke. Ini nanti kita ulangi bareng-bareng ya. Oke. Mengukur IMT. Tinggi badan, betul ya? Nah, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Paham ya? Oke, tidak berat badan dalam kilogram dibagi 2 kali tinggi badan dalam meter. Nggak boleh. Ya, jadi tinggi badan dikali tinggi badan. Oke, yuk diulangi ya. Pakai kilogram dengan pakai meter. Oke, bareng-bareng ya. Mengukur IMT gimana caranya? Oke, terima kasih ya. Itu yang disebut dengan obesitas general atau obesitas umum. Ya, cara menentukannya pakai tadi IMT itu yang disebut dengan obesitas umum atau obesitas general. Ya, nah obesitas dibagi menjadi 2, obesitas general dengan obesitas sentral. Ya, nah obesitas yang sentral ini nanti ya pakai lingkar perut, ya lingkar perut ya Allah nggak boleh berat ya. Pengukuran lingkar perut. Kalau laki-laki ya lebih dari 90 ya obesitas, perempuan lebih dari 80 itu obesitas yang sentral dari lingkar perut ya. Kalau yang IMT nanti ada tabelnya sendiri ya, ada tabelnya sendiri ya. Oke, ini aktivitas fisik sudah tadi, alkohol juga sudah, quit smoking juga sudah ya. Farmakologi sekarang ya. Ada vasodilator ya, ada kalsium antagonis ya. Jadi untuk mengembangkan pembuluh darah arteri, mengurangi tahanan perifer ya, menghambat masukan ion kalsium ya, menurunkan afterload ya. Kalau yang ACE inhibitor menghambat renin-angiotensin ya, kemudian vasodilatasi ya, menurunkan volume darah ya. Ini yang ada pril-prilnya. Diuretik ini untuk menurunkan volume plasma, retensi perifer ya. Jadi contohnya yang sering dipakai yaitu yang furosemid ya atau tiazid ya. Kemudian yang beta blocker ya untuk bisa mengurangi impuls ke jantung dan pembuluh darah, atau yang nervous system inhibitor ya ini untuk bisa mengurangi ya impuls ke jantung ya ini. Oke, kasus sekarang ya. Ini nanti dikerjakan mungkin nanti bareng-bareng boleh ya, bareng-bareng boleh dikerjakan bareng-bareng ya. Saya bacakan dulu. Tuan K usia 55 tahun ya. Saat ini dia mengeluh sangat pusing sekali ya. Usahanya harus tutup ya. 3 bulan ini pusing, jarang olahraga. OR itu olahraga ya, bukan original ya. Sering makan malam hari, suka yang asin, nah yang enak-enak ya. Kemudian tinggi badan 170 cm, nanti dihitung ulang ini ya. Tinggi badan 170 cm, berat badan 93 kg. Ya, tolong saya dihitung ulang ini, berat badan idealnya dengan BMI-nya. Oke? Riwayat HT pada keluarga, ya. Pengusaha rumah makan. Ya, mungkin kita bisa mampir ke tempat dia kadang-kadang ya. Nadinya 60 kali per menit, reguler, tekanan darahnya 190 per 110 mm raksa. Ya, suhunya 36 ya. Kemudian 36,7. Tangan dan kaki pucat terutama saat elevasi, kulit dingin dan lembab. CRT-nya capillary refill time ya. Itu ekstremitasnya 3 detik. Kolesterol totalnya 245 mg per desiliter ya. Minum obat aja kalau perlu. Oke, sekarang ya dari hasil pengkajian ini coba tentukan ya kira-kira mana data yang subjektif, mana data yang objektif.
Mana? Nggak ada itu ya. C. Berkelompok berkelompok. Yang sebelah sini mau data subjektif apa objektif? Objektif. Kualat loh. Sana dulu tanya ya. Nah, yang sebelah sana mau mana data apa? Objektif tuh kan. Sweet, oke, boleh, sweet. Ayo, Pak, mainkan Pak. Ayo Sal, mainkan Sal. Satu kertas putih. Objektif ya, memperebutkan objektif. Oke, ayo Sal. Oh, ini apa ini? 1, 2, 3. Satu kali apa 3 kali? 3. Oh, 3 kali. Ayo. 1, 2, 3. Itu menang apa enggak? Oh, seri. Loh, kok? Loh. Satu. Satu sama. Oh ya. Kan satu sama kan? 2. 2, 1. Terus, satu lagi. 1 sama. 2 sama. Ya Allah. Wow, lawan tangguh. Oke, siap-siap ya. Oke. Nah, 1 menit buat diskusi. Juru bicaranya siapa? Ya Allah, kesian banget. Jangan yang lain. Yang lain Pak, tunjuk yang lain. Ya, bisa juga tunjuk yang lain. Juru bicaranya siapa? Tunjuk yang lain. Yang belum bicara, monggo. Ayo, gantian. Loh, jangan. Dari belakang Pak, ada yang dari belakang Pak. Ayo Pak. Yang belakang Pak, suruh tunjuk juru bicaranya siapa Pak. Yang belakang Sal, kiri Sal. Yang belakang. Siapa? Siapa? Lutfan. Oke, Mas Lutfan. Oke. Siapkan mental Mas. Oke. Lawan kita tangguh. Oke, sudah? Sudah ditunjuk, Pak? Sudah. Siapa? Bang Halimin. Siapa? Hah? Pak Halimin. Pak siapa? Halimin. Pak Halimin. Wah. Loh, Pak Halimin jangan yang lain. Oh, sembarangan. Ya udah ngomong yang lain. Oh. Yang lain. Wah. Pak Halimin bukunya udah keluarin itu sama dia. Jangan yang lain. Oh, Wahyu aja. Siapa? Siapa Pak? Wahyu. Oke, Pak Wahyu. Oh, catatannya Pak Halim, Pak ini nanti Pak Halimin dikasih kayaknya nih. Oke, sudah? Mau data subjektif dulu apa data objektif dulu ini? Hah? Di mana-mana mah subjektif dulu. Kalau di ASKEP itu ya data subjektif dulu, baru data objektif ya. Oke, nah jadi mau nggak mau tetap data subjektif. Oke, sudah data subjektif. Mas Lutfan, silahkan. Mau pakai halo-halo Mas? Silahkan. Oh, dari diskusi dulu ya Allah. Nah, dari diskusi lah, kan udah 1 menit, udah. Oh, belum diskusi. Oke. Oke, gini aja. Boleh diskusi, juru bicaranya nanti sudah ya. Nanti ditentukan. Pertama, pengkajiannya di analisa data. Oke, PR-nya analisa data. Kemudian yang kedua, ya, diagnosis keperawatannya apa? Ya. Kemudian kira-kira rencana intervensinya apa? Oke, nanti diagnosisnya boleh 3 boleh, ya. Itu yang kita urutkan, ya. 3 diagnosis utama, ya. Sudah ya? Yuk diskusi masing-masing, ya. Kemudian nanti disampaikan ke juru bicara, ya. Ya. Nggak cuma data subjektif ya, tapi semuanya. Nah.
Oke, sudah ya? Udah ya? Saya lupa ya, ada nggak apa-apa. Yuk, ya udah. Yuk. Kayaknya belum ini semua. Sudah? Mas Lukman dulu, karena data subjektif dulu. Diceritakan dulu dari kelompoknya, mulai dari analisa data sampai ke rencana. Monggo. Pakai halo-halo aja sini. Dalam kasus untuk data subjektif ada klien sangat merasa pusing sekali, kemudian klien menyatakan dia memiliki usaha rumah makan yang harus ditutup karena dia pusing, kemudian dia sudah merasa pusing selama 3 bulan, dia juga jarang olahraga, sering makan malam hari, serta suka yang asin. Kemudian dia menyatakan jika dia hanya minum obat jika diperlukan. Lalu dia juga menyatakan dia memiliki riwayat hipertensi dari keluarga. Sekian. Kemudian untuk diagnosanya ketidakseimbangan nutrisi, kemudian Saya salah ya. Saya nggak pernah kasih slide. Nah, ada contekannya soalnya. kemudian tidak efektifan perfusi jaringan perifer, pengetahuan, resiko perfusi, kenyamanan. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Sudah ya. Saya lupa kalau biasanya saya nggak pernah kasih slide sebelum kuliah, ya, karena di kasus ada jawabannya. Jadi saya diskusi dulu di kelas, nanti jawabannya kita bahas di slide. Ya saya lupa. Tadi datang minta slide, minta dicoret-coret. Nah, saya lupa kalau tiap slide saya itu ada jawaban dari diskusi yang diinikan, ya. Ya, oke. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau gitu untuk yang objektif dulu aja ya, yang objektif baru nanti kita diskusi saja secara general ya.
Oke, mungkin yang ke depan-depannya nanti ini dulu diinikan dulu aja ya. Kalau slide mungkin nanti saya kasih setelah kuliah gitu aja ya. Karena ada beberapa, kalau mau ganti-ganti nanti saya ngasihnya kadang ada yang pakai jawaban, ada yang enggak gitu, nanti bingung ya. Yang objektif, siapa tadi? Mas Wahyu. Oke, ke depan aja Mas Wahyu. Yang ini Pak Halim ini Mas Wahyu, bapaknya namanya Pak siapa Pak? Pak Jekti. Kayak ini pemain silat di Jauh. Baik, untuk hasil diskusi kami untuk data subjektif tadi sudah disebutkan oleh teman-teman reguler. Untuk data objektif kita itu tadi ya merupakan data yang sudah dikaji, itu berupa kayak tinggi badan, berat badan, seperti nadi. yang tekanan apa berat badan ini? Tiga 32,2. Dan 2,2 masuk ke mana itu? Itu apa BMI ya? Obesitas. Oke, untuk diagnosanya ya. Datanya. BMI-nya tadi 32,2. BPI. BPI berat badan ideal? Berat badan ideal? Berat badan idealnya? 170 kurangi 100 ya, dikurangi berapa? 10% dari boleh pakai. Berapa kira-kira? Ini BPI-nya di ini kita selidiki. Tiga. Berat Ya udah. Untuk analisa diagnosa. Oke. Diagnosa itu yang pertama kita dapat di gangguan perkusi jaringan perifer yang ditandai dengan tangan dan kaki pucat, dengan CRT yang di atas 2 detik, dan kita juga mendapatkan ketidakseimbangan nutrisi di mana kolesterol itu terlalu tinggi di atas 200. Dan juga hipertensi yang ditandai dengan tekanan darah di atas sampai 190 kan. Nah, mungkin seperti itu hasilnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahyu, Mas Lutfan ya. Oke. Oke, baiklah. Kita kasih apa ya Mas Lutfan sama Mas Wahyu ini ya? Oh, doa ya Allah. Kalian kok tega banget ya. Oke. Pernah ini apa ya yang apa ya kira-kira? Kasih tepuk tangan aja ya. Sebentar belum. Ih, udah langsung. Ini saudaranya Jackie Chan memang benar-benar ya langsung tanggap gitu ya. Oke, Pak Jackie ini ya. Oke, tepuk tangan tapi yang memutar. Oke, berombak. Ayo, ini aja. Oke, yuk. 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, mantap. Wih, oke. Makasih ya Mas Lutfan sama Mas Wahyu ya. Oke, jadi ini yang sudah ya. Jadi kalau kita membuat analisa data, harus ada data subjektif, harus ada data objektif ya. Data subjektif ya nanti ya kalau di asuhan keperawatan medikal bedah ya kan kemarin sudah sama Budina ya, sudah ya. Nah, jadi harus data subjektif harus ada tulisannya. Pasien mengeluh, pasien mengatakan, keluarga mengatakan, keluarga menyatakan. Sudah ya, harus ada yang seperti itu. Jadi Mas Lutfan nanti ya, lain kali kalau nulis askep itu ya, itu yang disebut dengan data subjektif. Oke, nanti berikutnya kalau kasus saya mau melihatnya ada seperti itu. Sudah ya, itu berarti karena nanti kan di data pengkajian sumber data dari mana? Dari keluarga, dari pasien. Nah, kalau dari keluarga dengan pasien, yang keluarga menyatakan apa, yang pasien menyatakan apa. Jelas ya? Sudah. 55 tahun ya. 55 tahun itu kayaknya pasiennya mengatakan 55 tahun atau keluarganya mengatakan 55 tahun. Sangat pusing sekali, usaha harus tutup gitu ya. Kemudian berikutnya 3 bulan ini pusing, jarang olahraga, ini juga pernyataan pasien ya. Kemudian
riwayat HT keluarga, riwayat hipertensi, ya, kemudian juga pengusaha rumah makan, ya, kemudian minum obat kalau perlu, ya, betul tadi yang diceritakan, ya. Nah, untuk yang data objektif, ya, itu yang tadi, ya, ini tinggi badan, berat badan, nadi, ya, tanda-tanda vital ini, ya, bisa ditambahkan kesadarannya, ya, kesadarannya karena pasien baik, ya, orientasinya baik, kesadarannya berapa, itu bisa, ya. Tangan dan kaki pucat, terutama saat elevasi, kulit dingin dan lembab, ya. Kemudian CRT ekstremitas 3 detik, ya, kolesterol 245, ya. Oke. Jadi kalau bisa kita lihat, ya, ini, ya, kalau kita lihat ini bisa ke masalah nutrisi memang, ya. Bisa juga ke arah gaya hidup, ya. Ketidakefektifan manajemen kesehatan, ya, bisa juga masuk di sini, ya. Tapi ini lebih ke ini apakah dia memang di keluarganya memang kebiasaan makannya tersebut, ya, atau bisa risiko kesehatan itu juga bisa masuk di sini, ya, karena kebiasaannya ini, ya. Kemudian berikutnya minum obat kalau perlu, ya, dilihat juga tekanan darahnya itu dia sangat tinggi 190, ya. Kemungkinan ini ada risiko ketidakstabilan tekanan darah, ya. Berikutnya juga ada riwayat HT keluarga, ini juga risiko ketidakstabilan tekanan darah, ya. Dan risiko penurunan jaringan perfusi jaringan jantung, ya, kemudian risiko penurunan curah jantung masuk di sini. Cuma untuk menyatakan ini harus ada data tambahan, ya, yang lain, ya, kayak misalnya MAP, ya, kemudian yang lain-lain itu harus dihitung, ya, berapa, ya. Jadi harus ditanya, ya. Nah, ini manajemen kesehatan atau coping individu yang tidak efektif, ya. Ditanya juga apakah ini nanti kaitannya ada dengan keluarga, ya. Jadi sering makan di malam hari, jarang berolahraga, ya. Sebelumnya merasa penyakit belum parah, ya. Kemudian sakit kepala, ya. Nadi 60 ini ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, ya, karena adanya proses penyakit hipertensi, ya. Tangan dengan kaki pucat, ya, ini juga karena perfusi perifer juga bisa, ya. Kemungkinan besar, ya, pasiennya ini dia karena perfusi perifernya berkurang, ya, bisa kita cek untuk lab, ya, apakah perfusi perifernya itu diakibatkan memang karena pompa jantungnya yang kurang atau suplainya yang kurang karena dia pucat, ya. Suplainya kurang, misalnya HB-nya kita lihat, ya, apakah dia anemi atau tidak, ya, atau bisa kita lihat konjungtivanya, ini enggak ada, ya, konjungtivanya, jadi harus dilihat, ya. Oke, karena juga ada hubungannya nanti kulit teraba dingin dengan lembab, kemungkinan besar perfusinya kan tidak baik, ya. Faktor risikonya atau etiologinya banyak ini, ya. Nanti dicari, bisa karena pompanya, ya, bisa juga karena isinya yang enggak ada, ya. Itu nanti dicari, ya. Kurang pengetahuan, ya, kurang pengetahuan ini kadang, ya, kalau di saya, ya, defisit pengetahuan itu biasanya paling belakang, ya. Tapi untuk pasien ini, ya, harus kita identifikasi dulu dia kurang pengetahuan atau, ya, dia tidak mau berubah, ya, karena ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau, ada yang tidak mau tahu, ya. Nah, jadi ini harus kita identifikasi pasien kita ini yang tidak tahu sehingga kita angkat defisit pengetahuan, atau dia tidak mau perubahan perilakunya harus kita ubah, atau dia tidak mau tahu. Nah, ini yang lain lagi, ya, untuk asuhan keperawatannya. Jadi perlu kita gali informasi pengetahuannya tentang hipertensi itu seperti apa. Oke? Sudah kayaknya. Oh, belum. Kepala sangat pusing, ya. Jadi nyeri akut, ya. Nah, ini perlu diidentifikasi, ya. Bisa saja karena tadi, ya, karena kurangnya suplai isi dari darah sehingga dia kurang suplai ke otak, ya, sehingga nyeri kepala bisa karena iskemi juga di kepala, ya. Ya. Kenapa? Risiko jatuh juga bisa. Oh ya, boleh Pak. Risiko jatuh boleh, ya. Risiko jatuh boleh, risiko cedera tidak. Kadang kan risiko jatuh dengan cedera kan mirip, ya. 11-12. Oke, risiko jatuh. Ada lagi mungkin masalah yang timbul? Perfusi perifer, Pak. Kalau yang ke otak ke yang nyeri akut dulu, ya. Ada lagi? Perfusi jaringan otak, ya. Yang perfusi jaringan boleh, ya. Ya boleh, perfusi jaringan boleh. Nyeri akut ke nyeri kepala juga boleh, ya. Boleh. Terima kasih Pak Jeki. Ada lagi masalah keperawatannya? Kenapa? Tidak nyamanan, dari mananya? Tidak nyamanan.
Data yang mana? Ketidaknyamanan. Pakai data ya. Data pemicunya apa di situ? Ketidaknyamanan. Kalau ketidaknyamanan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada? Cukup? Oke, sip. Ini udah ya? Oke. Nutrisi, ini pemeliharaan kesehatan, perfusi jaringan jantung, ketidaknyamanan boleh, karena ini yang ketidaknyamanan saya eliminasi nih ya, nggak semua, karena proses penyakit nggak semua ya. Nah ini, rencananya ya, kalau kita ambil nutrisi, karena masuk ke obesitas itu merupakan faktor risiko bersama ya, sehingga dalam 4 minggu kelebihan, contoh ini ya, kelebihan nutrisi pasien itu mencapai indikator 3 pada NOC gitu ya misalnya ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah intake ya, intake-nya itu kita batasi ya, karbohidrat, lemak, protein ya. Kemudian food intake-nya ya, kalau bisa food intake-nya kita pakai diet DASH ya. DASH itu adalah diet yang rendah garam ya, khusus untuk diet yang hipertensi ya. Diet rendah garam kalau nggak salah nanti ada diet ya khusus ya, nanti terakhir ya di Pak Hasim itu, tak titipkan di Pak Hasim ya. Jadi itu nanti ada diet rendah garam, ada RG1, RG2, RG3 ya, nanti di ini ya. Kemudian energi, olahraga 30 menit sehari ya. Kemudian BBI dengan BMI itu menurun secara bertahap. Ini target kalau boleh tidak ditarget berat badan dalam 4 minggu berat badan kembali normal. Awas, saya nggak boleh ngeliat gitu. Karena apa? Nggak, badan itu idealnya tadi ada kelebihan berapa? Kira-kira bisa dicapai dalam waktu 4 minggu? Nggak bisa, jadi harus realistis, dia bisa turun berapa kilo. Dan itu ya, untuk mencapai indikatornya. Kemudian mungkin berat badan normal 1 bulan itu normal ya. Oke. Sudah untuk nutrisi ya, NIK-nya yang kita pakai ya, nutrisi support atau kita pakai SDKI ya, pakai SIKI dengan SLKI boleh ya, hampir sama. Identifikasi pilihan makan, intake kalori yang sesuai ya. Yakinkan ke pasien, ubah persepsinya dulu, berikan pengetahuan pentingnya diet DASH ya. Baru kolaborasinya ya, jadi diet hipertensi ke pasiennya. Oke? Saya kira itu saja. Ada pertanyaan sampai sini? Kita nggak terlambat kan ya selesainya ya? Oke. Ya. Ada pertanyaan? Enggak? Belum? Ini jelas apa belas? Hah? Jelas apa belas? Oke, jelas. Kalau sudah jelas, oke, nanti saya akan buktikan di kuis ya. Oke. PPT tolong dibaca dulu ya. Anda butuh waktu berapa jam atau berapa hari untuk kuis? Saya minta baca dulu PPT ya, baru nanti ada kuis. Paham ya? Oke, tapi nanti di berikutnya kalau saya ada kuis dadakan, misalnya setelah ini langsung kuis, ya nanti saya kasih PPT-nya dulu. Oke, nah kalau ini karena PPT-nya saya kasih baru ya, Anda kira-kira mau kuis kapan? Hari ini, besok? Jangan hari ini, oke. Kapan? Besok? Besok? Besok itu hari Jumat. Harus sepakat, satu kelas ini harus satu hati ya, sehati sejiwa. Besok jam berapa? Besok malam, sekalian aja nanti malam. Iya, kalian nanti malam. Oh, ada deadline. Oke. Besok jam berapa ya? Besok itu saya bisa, besok itu bisa siang kalau saya. Besok siang ya? Hah?
kuisnya tinggal nggak bisa, harus jalan bareng semua. Iya. Online. Iya, online. Kalau hari ini bisanya malam. Karena saya harus menyelesaikan dulu dan yang kasihan yang ini, yang nanti jam 3:30. Kan saya stripping nih, mulai dari jam 7 sampai jam 5 ya. Jadi kayak syuting sinetron kan stripping. Padahal mah bukan. Ya, jadi nanti kasihan yang terakhir, yang jam 3:30 mereka masuk sampai mungkin saya selesaikan kalau bisa sih sebelum maghrib gitu ya. Itu. Kalau malam mereka bacanya mungkin kita kasih waktu mungkin malam jam 9-an gitu ya, karena mereka harus baca dulu. Kan mereka harus pulang dulu ke rumah gitu kan ya, baca, mandi, makan, kasihan ya. Yang mana? Besok ya? Oke, besok ya? Besok malam. Ya kalau gitu suka-suka saya deh kalau gitu. Keluarnya kapan gitu besok ya? Oke, ya sudah. Besok gitu ya. Jadi hati-hati kalau keluar langsung dikerjakan. Saya kasih durasi waktu 30 menit untuk mengerjakan. Ya, kuis kan cepat ya. 30 menit untuk mengerjakan. Jadi besok saya akan munculkan itu nanti kalian langsung mengerjakan ya. Tidak boleh ketinggalan kuis ya. Nyusul kuis itu saya anggap tidak mengikuti. Gitu ya. Oke, sip kalau gitu. Oke, saya kira itu saja, nggak ada pertanyaan lagi. Sudah? Ya? Ya sudah kalau gitu. Untuk apa? Presensi. Nah ini baru saya mau bilang. Kenapa? Yang nanti kuis itu nanti dikasih melalui PJMK atau melalui FPL atau bagaimana? PJMK, semua PJMK udah saya kumpulin jadi satu, tenang aja. Hah? Kuisnya tuh diketik apa? Apanya? Kuisnya. Kuisnya online. Yang biasa bisa. Hah? Pilihan biasa. Iya, iya. Iya. Nanti tergantung. Saya kan biasanya ngelihat dulu kelasnya itu seperti apa mulai dari pagi sampai sore ini. Nanti saya keluarkan yang apa sesuai dengan pencapaian masing-masing kelas biasanya, ya. Oke. Sesuai dengan pencapaian masing-masing. Kalau kelas yang ini saya udah ada gambaran. Oh kira-kira soalnya begini, gitu ya. Tapi kalau yang kelas yang bawahnya itu kira-kira kalau saya kasih soal itu mereka bisa jawab apa enggak? Biasanya kayak gitu, ya. Oke, sudah ya? Oke, baik terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, ya. Minggu depan masih dengan saya. Untuk minggu depan, topiknya apa minggu depan? Gagal jantung atau PJK ya? Atau EKG ya? Oke, ya. Untuk minggu depan gagal jantung ya, tolong dibaca dulu untuk gagal jantung ya, karena ada beberapa, terutama untuk faal ginjal ya, tentang pompa-pompa jantung, saya minta tolong untuk dibaca, karena nanti ada hubungannya dengan klasifikasi gagal jantung kiri dengan gagal jantung kanan, ya nanti ada hubungannya dengan itu, ya. Oke, saya terima kasih dulu semuanya, terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan, ya. Mohon nanti tugas-tugasnya dikerjakan, ya. Selama 1 semester untuk KMD ini, KMD 1 nanti ya, semangat terus ya. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan, kuisnya juga. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke.